Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Beberapa hari yang lalu ada pertanyaan menarik dan penting untuk dijawab dan perlu disampaikan pada kesempatan sore hari ini, yaitu tentang hukum sholat. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 42, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah kamu bersama-sama orang-orang yang ruku. Nah, ini jelas, ini adalah perintah, pakainya fi'il amar. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya sudah barang tentu wajib. Nah, ditambah ada sambungannya, warka'u ma'ar raki'in. Nah, ya. Nah, ini adalah keutamaan sini, ya, yaitu bersama-sama orang-orang yang sholat. Ya, maka hukumnya sholat jamaah itu adalah fardu kifayah, fardu yang penting, ya. Kalau nggak ada yang pada sholat semua, orang satu desa itu kalau nggak ada yang jamaah kena dosa semua, ya. Ya, atau disebutnya sebagai sunnah muakkadah, walaupun sunnah tapi dipentingkan. Oh, ya, jelas ya. Kalau di pesantren jelas itu adalah masyarakat, ya. Masyarakat yang di dalamnya ada unsur pendidikan. Nah, maka oleh karena itu sholat jamaahnya adalah juga ada kewajiban pendidikan di sini, sebagai melatih Anda supaya ya membangun kedisiplinan. Nah, sholat itu ya sehari semalam itu 5 kali, ya. Nah, itu wajibnya itu adalah 5 waktu, ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra, ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya. Menurut penjelasan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, dari ayat tadi, ya, ini sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, itu dari mulai ya ya zuhur sampai asar. Ghasaqil lail itu artinya malam hari. Malam hari itu adalah dari mulai ya sholat maghrib sampai sholat isya, ya. Nah, kemudian di ujungnya itu yang disebut dengan ya sholat yang waktunya itu mudhoyyak,
ya, waktunya itu singkat, ya, ya, bila wa Qur'an al-fajr, dari terbitnya fajar, ya, ya, nah, itu waktunya sangat singkat. Sholat subuh, inna Qur'an al-fajri karena masjuda. Yang kelima adalah sholat subuh, ya. Jadi dari ayat ini kita memperoleh pemahaman, ya. Yang pertama tentang sholat 5 waktu yang dijelaskan Nabi SAW. Kalau dalam Quran, ya, ya, itu hanya memberikan rambu-rambu tentang waktu-waktu sholat, ya. Aqimis sholata liduluki syamsi. Itu waktu, ya, matahari ada di tengah-tengah, ya. Sampai kemudian bila fajr. Itu kan sholat. Terus akhirnya itu malam. Nah, rinciannya dari zuhur ke asar, kemudian maghrib ke isya, itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis af'al namanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan langsung, ya, tentang kaifiah sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, ya. Jadi kalau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya sehari semalam 5 waktu, ya. Nah, kemudian dari ayat tadi juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Waktu sholat itu ada namanya mudoyak. Mudoyak itu waktu terbatas, ya. Hanya beberapa menit atau beberapa jam. Kalau sudah habis waktunya, ya sudah, ya. Itu namanya mudoyak, waktunya sempit, ya. Nah, itu waktu sholat yang mudoyak itu namanya sholat subuh, ya. Nah, kemudian ada waktu-waktu sholat yang panjang, muasak namanya. Nah, muasa itu adalah waktu sholat yang habis waktu sholatnya sampai datang waktu sholat berikutnya. Nah, waktu zuhur itu kapan habis waktu sholat zuhur sampai datangnya sholat asar. Kapan habisnya waktu sholat asar sampai datangnya waktu sholat? Kapan habisnya waktu sholat maghrib sampai datangnya waktu sholat? Kapan datangnya waktu habisnya sholat subuh sampai datangnya waktu sholat? Nah, gitu, ya. Nah, jadi kalau bisa sampai datangnya waktu subuh. Tapi kalau subuh itu bukan muasa, ya, datangnya sampai terbitnya matahari. Jangan ngomong, makanya kalau ada orang dengerin, nggak dengerin, ya, mana mudoyak, mana muasa, nanti diulang sama ustaz, ya. Salah itu. Nanti kalau kapan habisnya waktu sholat subuh sampai datangnya waktu sholat zuhur, itu salah. Sebab waktu sholat subuh itu disebut waktu sholat yang mudoyak, sempit, ya. Jadi tidak bisa sampai habisnya waktu sholat berikutnya. Kalau waktu muasa, ya, makanya harus bangun pagi, nggak boleh kesiangan. Dan bahkan afdolnya, utamanya sholat itu adalah di awali waktiha. Ya, ayul amal yang afdol, ya. Ada orang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah yang paling utama amal perbuatanku? Nah, Nabi menjawab adalah as-sholatu fi awwali waktiha, sholat pada awal waktunya. Nah, ada prinsip dalam hukum melaksanakan ibadah itu, ya.
ada kaidah usul fikih ya, bahwa kalau urusan ibadah itu pada asalnya al aslu fil ibadah haramun. Artinya apa? Bahwasanya perbuatan ibadah itu pada dasarnya adalah dilarang. Ila da'al amro, sampai datangnya perintah. Oh, jadi kalau nggak ada perintah nggak boleh karepe sendiri, seenaknya sendiri, bikin hukum sendiri, bikin aturan sendiri. Kita ikuti saja, ya apa kata Al-Quran dan apa kata hadis. Ya, wabil khusus dalam bab ibadah ya, yang disebut dengan ibadah mahdhoh ya. Bab ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghair mahdhoh. Nah, itu sudah lain lagi nih ya. Ibadah mahdhoh itu ibadah yang tetap itu, yaitu apa? Ada dalam rukun Islam ya, ya baca syahadat ya ikuti saja apa kata Nabi ya, nggak usah ditambah-tambah ya. Demikian juga sholat, demikian juga puasa, demikian pula zakat, demikian pula haji. Itu namanya ibadah mahdhoh. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'in zakat wa shaumi ramadan wa hajja baitul haram man istata'a ilaihi sabila. Oh ya. Nah, kecuali kalau ibadah ghair mahdhoh, ibadah ghair mahdhoh itu semua kebajikan, semua ihsan ya. Nah, kalau soal ibadah ikuti saja apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke. Jadi jangan karang-karang dewek, bikin hukum sendiri ya. Al-aslu fil ibadah haram, pada saat dilarang ibadah hilang datangnya perintah gitu kan. Paham ya? Jadi jangan sok ngatur sendiri, aturannya sudah ada. Nah, termasuk dalam bab sholat itu adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti aku sholat. Kudu anni manasikakum. Haji juga ikutilah bagaimana kaifiyahnya haji ya. Nah, termasuk juga puasa ya. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ya, puasa ini lebih hebat dari siapa? Kalau menurut sendiri itu nggak boleh. Ya, yang dicontohkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah puasanya puasa fardu. Ya, puasa fardu itu puasa Ramadan. Ya, puasa nazar. Ya, nah itu fardu itu harus dibayar kalau pada nazar itu. Ya. Kalau mau sunnah ikuti ya, sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa Senin, Kamis ya. Nah kalau masih kuat ya boleh ya pakai puasa Daud ya boleh. Tidak berarti bahwa puasa yang lebih banyak itu kemudian lebih baik, enggak ya. Kalau apalagi kalau puasanya itu puasa ya yang pakai karet sendiri, puasa putih ya. Nah, puasa apa lagi namanya yang bukanya itu nanti jam 8 malam. Nah, itu karet dewek namanya. Ya, nggak boleh. Ya, dalam soal ibadah itu ikuti aja apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sok pinter, jangan sok hebat. Ya, nah, itu malah tidak baik ya. Nah, ini kalau urusan ibadah kita ikuti saja ya. Dan urusan ibadah itu ada ahlinya ya. Kalau nggak tahu fasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau nggak tanya ya. Dari soal-soal ibadah itu ya harus pakai guru. Jadi kalau kita
ya melaksanakan ibadah, ya puasa, ya zakat, ya haji, sholat, tidak pakai guru, itu gurunya setan, ya. Nah, itu bisa jadab, ya. Kalau salah, ya mengamalkannya bisa tahoyur itu, ya ngamal kenapa gitu, ngamalnya harus sama naik di atas ya pohon kamboja, ya, ya gila itu, ya, nggak boleh, ya, pakai ilmu garingan itu, ya, oke. Ya, bahkan kalau kita ngikutin aturan-aturan yang kemudian ya bertentangan dengan hukum negara, aduh berabe, ya, ya bertentangan dengan hukum negara. Sebab kita ini juga diperintah sama Allah Subhanahu wa taala untuk atiullah wa atiur Rasul. Ya, negara juga sudah mengatur kehidupan beragama, ya. Karena Indonesia itu dipahami dalam sejarahnya itu adalah mayoritas penduduknya beragama, khususnya agama Islam. Maka diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, ya, percayaan dan keyakinan itu dijamin oleh negara. Ya, untuk terciptanya kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, ya. Ya, jadi ikuti, ya, ada pemerintahnya, ya, yang ngurusin soal-soal agama, ya. Kapan datangnya waktu sholat, kapan datangnya berbuka puasa, ya, kapan datangnya awal Ramadan, ya, ada, ya. Ada kementeriannya yang ngatur masalah agama, ya. Bahkan ulamanya itu ada dua, ya. Yang pertama ulama resmi dari pemerintah, nah itu Kementerian Agama. Ada ulama yang ya semi negara, namanya Majelis Ulama, itu ada diatur, ya. Jadi jangan karep-karep sendiri, ya, bahaya, ya. Oke, ya. Nah, masih dalam hukum sholat dikit lagi, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alhamdulillahi bainana wa bainahum as-sholat, faman tarokaha faqad kafar. Yang membedakan aku dengan orang kafir itu adalah sholat. Maka barang siapa meninggalkan sholat, maka kafirlah dia. Nah, ini hadis yang keras yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kalau kita, ya, meninggalkan sholat, ya, apa, ya, semuanya atau sebagian takut kafar, ya, maka kafirlah dia. Awwalu ma yuqda yaumal qiyamah as-shalah. Nanti di akhirat itu, ya, dihisab yang pertama kali itu adalah amalan sholat, ya. Kalau sholatnya beres, maka insya Allah menjadi ahlul jannah. Tapi kalau sholatnya itu ditinggalkan, males-malesan, ya, nah, itu orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Aduh, ya, sholatnya itu harus ubrek-ubrek baik, ya. Kalau subuh harus dibangunnya lama. Nah, itu orang yang disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Ya, penting, ya. Nah, sholat ini. Nah, karena ya kita ini negara yang tidak pakai hukum, ya pakai hukum agama, ya pakai hukum negara, hukum Pancasila namanya, ya. Kalau zaman Nabi dulu, ya, orang yang meninggalkan sholat itu dipecut, ya, hukumannya itu, ya, 40 kali, ya. Nah, tapi sebelum dipecut itu
Ya dinasehatin dulu, ya nasehatin lagi, suruh bertaubat. Nah orang kan mikir kalau orang sehat daripada dihukum ya masih mending sholat, gitu kan? Nah kalau sudah dia bertobat ya sudah, gitu ya. Nah jadi ada memang ya pendapat-pendapat yang keras itu karena kafir, maka orang yang kafir itu halal darahnya. Kalau di Indonesia nggak begitu, ya. Nah, gitu kan. Jadi Pak berlaku tuh hukum itu ya. Kalau menyakiti orang, kalau kemudian merugikan orang sama manusia, ya dihukum sama negara. Jadi nggak boleh main hakim sendiri, ya. Karena ada temennya nggak sholat, gue dikecut sendiri. Ya dibawa ke Kapolsek lah, gitu kan. Urusannya apa, gitu kan? Itu urusan menjaga keamanan. Nggak boleh, ya main hakim sendiri. Paham nggak? Nah, yang paling penting hidup beragama, ya itu adalah bagaimana kita taat, ya sama Allah dan Rasulnya. Kemudian nggak boleh menyakiti orang lain karena belum tentu kita benar. Oh ya, apalagi kalau benernya karena sendiri, ya paham nggak? Nah, karena Islam itu adalah agama penuh perdamaian. Kalau ada orang yang belum sholat dinasehatin, ya suruh bertaubat. Oh itu jalan yang terbaik. Kalau orang itu kemudian punya pikiran, ya dia sadar, ya, ya kan, ya masih mendingan juga sholat daripada dihukum. Dihukum itu bisa saja pakai hukum sosial, nggak ada temennya, ya orang hidup di lingkungan pesantren, pada rajin ibadah, rajin sholat, dia nggak mau sholat sendiri. Dihukum secara sosial itu namanya. Itu nggak enak kan, masa mending sholat. Oh, ya, ya sholat itu menjadi kebutuhan. Ya orang yang tidak sholat itu kan nggak enak, ya. Orang yang sholat bersih, gitu kan, wangi, ya. Jadi kalau kalian itu kemudian nggak jaga tubuhnya dari kesehatan, ya sudah pada digrok, ya gatel-gatel, nggak pernah mandi itu ya. Nah, orang sholat tidak, ya bersih dia, ya. Ada sehari semalam 5 kali, ya bersih, ya. Oh, ya dari wajahnya saja juga terlihat, ya sinar cahaya di balik kerudungmu, oh, ya. Ya, sebab orang yang ibadah kepada Allah itu harus bersih, ya, nggak boleh dekil, ya, pakai sarung udah seminggu kali cuci-cuci, ya bubukin lah gitu kan, bersih, ya. Nanti saya minta nih ustazahnya supaya ngecek kebersihannya. Oh ya, kalau ada santri yang sehari mandinya hanya sekali, nah itu dinasehatin, ya supaya mandi yang bersih. Kalau ke masjid harus wangi. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seneng sama umatnya yang bersih, jangan dekil dan kumel kotor, ya. Nah itu orang yang sholat itu banyak manfaatnya, manfaat kesehatan, manfaat sosial, manfaat akhlak, ya, manfaat duniawiyah dan manfaat ukhrawiyah. Dan orang yang sholat itu tandanya adalah orang yang akhlaknya bagus, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh menyengsarakan orang lain. Sebab salah satu hikmah yang penting daripada sholat itu, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, akan menghilangkan dari kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kalian kemudian berbunuh-bunuhan, apalagi ya berpukul-pukulan, apalagi
ya, saling bunuh-bunuhan, mana letak sholatnya? Oh ya, apalagi eng-engan, ya, nggak boleh. Nah, itu hikmah daripada sholat, ya kakak. Nah, jadi yang penting laksanakan perintah Allah sebaik-baiknya. Nggak usah punya pikiran-pikiran aneh-aneh tentang sholat, ya. Nah, termasuk Ustaz Setan. Nah, jadi kalau ada kitab-kitab bacaan-bacaan yang aneh-aneh, jangan langsung diamalkan, diskusikan sama muslim, ya. Nah, supaya jangan sampai tersesat, ya. Ya, sebab kalau meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jalan yang tersesat, ya. Kalau kita melaksanakan apa yang ada dalam Quran dan apa yang dalam hadis, insya Allah dijauhkan dari kesesatan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.